Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallahu ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid. Ta'lim as-Sibyan at-Tauhid, mengajarkan anak tauhid. Karya Syekh Muhammad ibni Abdul Wahhab ibni Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Taib, kemudian penulis berpindah ya pada pembahasan tentang at-taghut. Ya. Kata beliau, wa awwalu ma faradallahu ala ibadihi, dan yang awal kali dari apa yang Allah wajibkan atas hambanya, al-kufru bit-taghuti wal imanu billahi, yaitu kufur terhadap tagut. Ya, kufur artinya ingkar terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Suratun Nahl al-ayatus sadisah wa salasun. Ya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Dan sungguh benar-benar telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, ani ibudullaha wajtanibut tagut, agar mereka ya menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tagut. Nanti tentang tagut akan kita bahas apa bentuk-bentuknya, ya pokok-pokoknya dan definisinya. Taib, ayat di surah An-Nahl ayat 36. Taib. Wa tagut, dan tagut itu adalah, ini definisinya, ma'ubida min dunillah, apa saja yang diibadahi dari selain Allah. Awi syaiton, ya, seperti syaiton. Taib. Afwan, ada kesalahan teknis sedikit. Taib. Wa tagut ma'ubida min dunillah. Tagut itu adalah apa saja yang diibadahi selain dari, atau dari selain Allah. Awi syaiton, misalnya seperti syaiton, ya. Kemudian wal kihanatu, penyihir. Kemudian wa munajjim, munajjim itu peramal, ya. Wa man yahkumu bi ghairi ma anzalallahu, dan siapa saja yang berhukum ya selain dengan apa yang Allah turunkan. Wa kullu matbu'in muta'in ala ghairil haq,
dan segala sesuatu selain yang disebutkan, ya, yang diikuti, yang ditaati, ya, dengan cara yang tidak benar, ya, ghairil haq. Jadi di antara bentuk togut itu adalah syaitan, penyihir, peramal, orang yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, dan segala sesuatu selain daripada itu yang diikuti, ditaati dengan cara yang tidak benar. Maka ini namanya togut. Ya. Kemudian penulis membawakan ucapan, ya, as-salaf. Qala al-allamatu Ibnul Qayyim rahimahullahu taala telah berkata, ya, al-allamah Ibnul Qayyim ini adalah ulama terkenal, Ibnul Qayyim, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mendefinisikan at-taghut itu adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu min matbu'in au matbu'in, min ma'budin au matbu'in au muta'in. Itu taghut adalah apa saja yang dengannya seorang hamba, ya, melampaui batasnya, ya, melampaui batasnya terhadap apa yang dia ibadahi atau yang dia, ya, ikuti atau yang dia taati, ya. Jadi kata kuncinya adalah melampaui batas. Ya, ma tajawaza bihil abdu haddahu, apa saja yang dengannya, ya, seorang hamba melampaui batasannya. Baik, selesai matan dari penulis tentang pembahasan tentang tauhid. Kita poinkan ada beberapa pembahasan, kita baca dulu pembahasannya sebelum kita masuk ke syarahnya. Ya, di antara pembahasannya ada tiga di pembahasan tauhid ini. Yang pertama adalah fardul kufri bitauhidi wal imanu billah, kewajiban kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 ta'rifut tauhidi wa anwa'ihi. Ta'rifut tauhid wa anwa'uhu. Definisi tauhid dan juga jenis-jenisnya. Kemudian yang terakhir adalah ru'usut tauhid, ru'usut tawagid. Ini jamaknya. Ya, pokok-pokok tauhid. Taib. Kita masuk di pembahasan yang pertama tadi tentang tauhid, yaitu kewajiban kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kata penulis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada seluruh hamba agar kafir terhadap tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la ilaha illallah yang telah jelas, yang telah kita bahas dan merupakan inti dakwah para nabi dan rasul. Ya. Kemudian penulis membawakan ayat walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat ini seorang rasul agar mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Ya, taghut tadi adalah segala sesuatu yang diibadahi selain Allah. Ya. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya definisi taghut dan bentuk-bentuknya. Disebutkan oleh penulis, ya, wa taghut ma ubida min dunillah, apa saja yang diibadahi selain Allah. Ya. Ya. Definisi yang dibawakan oleh penulis di sini, ya, adalah definisi yang umum, ya. Apa saja atau ma'ubida min dunillahi, apa saja yang diibadahi selain Allah, ya. Di sebagian ayat-ayat bahwasanya tauhid itu juga kadang diartikan syaitan, kadang juga diartikan sihir, ya. Sebagaimana disebutkan penulis juga, ya, awis syaitan wal kihanah, ya, penyihir, wa munajjim peramal, wa man yahkumu bi ghairillah, ya, wa man yahkumu bi ghairi ma anzalallah, siapa yang berhukum dengan selain Allah, dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang berhukum dengan selain hukum Allah nanti akan kita rinci. Taib.
Kemudian disebutkan qala Allamatu Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Ya, ini Ibnul Qayyim kita terangkan sedikit yang dimaksud siapa, yaitu Ibnul Qayyim, bahwa beliau ini yang diinginkan adalah eh, Abu Bakar bin Abi Bakar. Ya, nama asli beliau adalah Abu Bakar bin Abu Bakar bin Abi Bakar. Ya, kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Ya. Jadi nama asli dari Ibnul Qayyim yang terkenal itu adalah Abu Bakrin ibn, ya, Abi Bakrin juga. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Jadi anaknya adalah Abdillah. Bapaknya adalah Abu Bakar. Nama beliau sendiri juga Abu Bakar. Terus di mana muncul Ibnul Qayyim ini? Kita jelaskan sedikit ya. Ini adalah hal yang penting sejarah untuk yang kita ketahui tentang para ulama juga. Al-Qayyim itu gelar ayahnya. Ya, gelar ayahnya, bukan gelar beliau, tapi gelar ayahnya. Ya, di sana ada sebuah sekolah ketika itu namanya Al-Jauziyah. Ya, yang Qayyimnya, penanggung jawabnya adalah ayahnya. Sehingga dikatakan Qayyimul Jauziyah. Ya, penanggung jawab sekolah yang namanya Al-Jauziyah. Ya. Dan anaknya dikatakan apa? Anaknya Qayyimul Jauziyah. Berarti Ibnu Qayyimil Jauziyah. Ya. Ibnu Qayyimil Jauziyah. Jadi Ibnul Qayyim itu rahimahullah taala berkata bahwasanya makna togut adalah segala hal yang seorang hamba itu melampaui batasnya. At-taghut ma tajawaza bihil abdu haddahu. Ya, segala sesuatu yang seorang hamba itu melampaui batasnya. Ya, tajawaza melampaui haddahu batasnya. Thayyib. Definisi ini adalah definisi yang paling, ya, bagusnya menurut, ya, para ulama. Ya, kata togut itu asalnya memang dari kata atugia, ya, tugian. Karena itu ketika Nabi Nuh diselamatkan dikatakan dalam Al-Qur'an, inna lamma tagha al-ma'u, ya, hamalnakum fil jariyah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu melampaui batas, menggunakan kata tagha, ya, kami mengangkut kalian di atas perahu. Ini ayat di surah Al-Haqqah. Ya, karena memang asalnya penggunaan tagha, ya, itu adalah melampaui batas, ya. Sehingga kata taghut juga dimaknakan dengan demikian, ya. Maka itulah makna taghut, ya. Bentuk pelampauan batasnya itu, eh, bentuk pelampauan batasnya adalah seorang hamba melampaui batasnya dalam bentuk yang diibadahi. Disebutkan min ma'budin, atau yang diikuti min matbu'in, au muta'in, atau yang ditaati. Ya, sehingga dikatakan ada tauhid di dalam penghambaan, ada tauhid di dalam ittiba, ya, pengikutan, dan ada tauhid di dalam ketaatan. Ya, kan begitu. Karena itu bentuk tauhid, ya, ini tidak terbatas dan banyak sekali. Ya, bentuk tauhid itu tidak terbatas dan banyak sekali. Adapun penulis membawakan contoh di sini untuk memperjelas, ya. Masya Allah, ya. Ya, jadi ketika seorang itu bacaannya adalah Al-Quran, hadis, maka begitu menulis tergambar, ya, apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Ya, dalam Al-Quran dan hadis disebutkan kaidah, kemudian diberikan contoh. Demikian penulis ini menyebutkan definisi tentang tauhid, diberikan contoh, ya, supaya apa? Memperjelas, ya, apa yang diinginkan oleh penulis tentang kaidah-kaidah yang dia berikan, yang dia tulis. Taib. Kemudian ikhwani fiddin wa akhwati fiddin, tidak semua yang dikatakan tauhid itu dikafirkan, ya. Tidak semuanya, ya, karena tauhid itu sifatnya ada yang mengeluarkan dari keislaman dan ada pula yang tidak mengeluarkannya dari keislaman, ya. Taib. Nanti kita akan
rinci di pembahasan yang terakhir yaitu pokok-pokok tauhid. Ya, pokok-pokok tauhid. Ini pembahasan terakhir dari eh, subbab yaitu segala sesuatu yang untuknya jin dan manusia diciptakan. Itu pembahasan tauhid ini. Kemudian kita berpindah ke pembahasan berikutnya yang terakhir dan ini adalah intinya itu pokok-pokok tauhid. Ya. Kemudian penulis mengatakan ya di antara contohnya adalah tauhid itu adalah syaitan wal kihana wa munajjim wa man yahkumu bi ghairi an ma anzalallah wa kullu matbu'in muta'in ala ghairil haq. Ya, taib. Di antara tauhid itu adalah syaitan, ya, atau biasa dikatakan iblis laknatullah, ya. Maka iblis atau syaitan itu ya adalah terlaknat, ya. Laknat itu artinya diusir dari rahmat Allah. Dia diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, dia tidak mau dan dia mengajak manusia untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, alam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani Adama, ya, bukankah aku telah janji dan telah ambil janji kepada kalian wahai anak Adam, alla ta'budu asyaiton, ya, janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Taib. Maka iblis itu atau syaitan itu selain dia kafir, dia juga mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Ya. Dia juga mengajak manusia untuk menyembah kepada dirinya. Ya, jelas tadi ayatnya ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adama, bukankah aku telah ambil janji kepada kalian wahai anak Adam, la ta'budu syaitan, agar kalian janganlah kalian menyembah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata. Ini ayat di surah Yasin. Taib. Kemudian disebutkan oleh penulis yang kedua adalah wal kihanah, penyihir. Ya, taib. Ini antara penyihir dengan munajim ini semirip ya, penyihir dan peramal. Hanya saja bedanya kalau penyihir itu jelas ya, penyihir karena kemudian peramal juga jelas dia mengetahui hal-hal yang gaib. Ya. Ini semuanya adalah sekutu dari syaitan. Maka kita bisa mengatakan bahwasanya al-kihanah wal munajjim itu sama saja dengan asyaiton, ya, karena dia mempersyirikatkan dirinya kepada syaitan, ya, dia bersekutu dengan syaitan, ya, untuk memberikan mudarat kepada orang, pada seseorang hamba, ya, dengan bantuan syaitan. Demikian munajjim, penyihir, dia apa namanya, eh, menggunakan bantuan syaitan untuk bisa meramal, ya, hal-hal gaib, hal-hal yang akan datang. Nah, orang yang mengaku dengan mengakui perkara gaib, ya. Taib. Adapun al-kihanah kita telah bahas, kita samakan dengan asyaiton ya, karena dia memang bersekutu dengan syaiton. Munajim ini kita bahas sedikit tentang peramal, apa namanya, orang yang mengetahui perkara gaib, ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku tahu tentang hal gaib, maka dia adalah tauhid, melampaui batas. Kenapa dikatakan melampaui batas? Karena Allah Subhanahu wa taala telah batasi bahwa yang gaib itu hanya di sisi Allah. Ya, jelas dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illallah." Katakanlah tidak ada yang mengetahui seorang pun di langit dan di bumi tentang perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat di surah An-Naml. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa indahu
mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci ilmu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Taib, ayat di surah Al-An'am. Maka jelas orang-orang yang mengaku bahwasanya dia bisa mengetahui perkara-perkara gaib, maka jelas ini adalah tauhid. Ya, jelas adalah tauhid. Kemudian yang disebutkan terakhir adalah waman yahkumu bi ghairil waman yahkumu bi ghairi ma anzalallah, dan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ini akan kita rinci ya. Maka orang yang berhukum dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah jelas ini melampaui batas. Sebab hukum itu sudah Allah tetapkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innal hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah. Innal hukmu illa lillahi. Tidaklah hukum itu kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ayat di surah Yusuf. Maka jelas siapa yang berhukum selain hukum Allah, maka dia adalah orang yang melampaui batas. Ya, maka jelas dia adalah orang yang melampaui batasan. Dan ini secara khusus disebut sebagai tauhid di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam taro ilal ladzina ya yaz'umuna annahum amanu bi ya alladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyahkufuri bihi." Ya. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan ya kepada kalian dan kepada apa yang diturunkan sebelum engkau, ya, mereka hendak berhakim kepada tagut padahal mereka telah diperintah, ya, wa umiru an yakfuru bihi, dan mereka telah diperintah untuk mengingkari tagut tersebut. Ayat di surah An-Nisa. Maka ini jelas, ya, secara khusus disebut sebagai tagut bagi orang yang berhukum kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ulang ya baca ayatnya. Alam taro ilal ladzina yaz'umuna. Ya, apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku annahum amanu bima unzila ilaik, bahwasanya dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Ya, jadi orang, ya, ada orang-orang yang memang sudah mengakui bahwasanya dirinya telah beriman kepada, ya, kitabullah, apa yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Wa ma unzila min qablik, dan juga beriman kepada apa yang diturunkan, ya, kepada nabi-nabi sebelumnya, ya, orang-orang sebelum engkau. Ya, kalau kita lihat ini, maka disebutkan dalam ayat yuriduna an yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka itu, ya, menghendaki berhakim kepada taghut. Mereka itu ingin, ya, berhakim, ya, mengambil hukum, petikan hukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Padahal mereka itu telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari tagut tersebut. Maka jelas dalam ayat ini. Thayyib, barakallahu fiik. Kemudian kita rincikan sedikit tentang orang yang berhukum kepada selain Allah ini agar tidak salah dalam memahaminya. Thayyib. Di antara rincian tentang tagut ini, ya, tentang khususnya adalah tentang siapa yang berhukum dengan hukum selain Allah, ya, bisa kita lihat bahwa, ya, siapa yang berhukum
dengan hukum selain Allah itu ada dua bentuk, ya. Ada dua bentuk. Yang pertama adalah siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah disebabkan karena dia berijtihad, dia keliru dalam ijtihadnya, dan dia adalah orang yang layak untuk berijtihad, maka dia makjur, dapat pahala dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kemudian bentuk yang kedua, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dan dia tahu bahwa dirinya adalah melanggar, menyelisihi, tetapi dia melakukannya karena hawa nafsunya atau dapat sogokan misalnya atau ketamakan dunia, dan dia yakin bahwa wajib berhukum dengan hukum selain Allah, ya ini keyakinannya tetap bahwasanya wajib seorang itu berhukum dengan hukum Allah, maka orang yang seperti ini dianggap orang yang hanya ya melakukan dosa besar, ya, melakukan dosa besar. Ini dua bentuk orang yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian disebutkan oleh ya Syekh bin Baz bahwasanya di antara bentuk-bentuk tagut rinciannya adalah yang pertama, siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah dengan meyakini bahwa hukum Allah dengan meyakini bahwasannya hukum selain Allah itu lebih baik dan lebih afdol daripada syariat Islam, maka ini jelas dia adalah ya kufur. Dia telah kafir. Wal billah. Ya, jadi kalau ada orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ya, dia melaksanakan hukum tersebut dan memiliki keyakinan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu lebih baik dari dan lebih afdol dari syariat Islam, maka ini jelas dia adalah kafir. Dia sudah melaksanakan hukum selain Allah, membuatnya dan meyakininya bahwasanya hukum yang dia buat itu lebih baik daripada selain hukum Allah, maka ini jelas dia adalah kafir. Ya. Kemudian yang kedua, siapa yang menyetarakan, ya menyamakan ya antara hukum Allah dengan hukum selain Allah, maka ini juga kafir, keluar dari keislaman. Hati-hati ya kalau menyetarakan hukum selain Allah itu, ya disamakan dengan hukum Allah dari sisi afdolnya, ya maka dia juga keluar dari keislaman. Wal billah. Kemudian bentuk yang ketiga, siapa yang mengatakan bahwa hukum Allah itu lebih afdol, dia mengakui bahwasanya hukum Allah itu lebih utama, tetapi berhukum dengan hukum selain Allah itu juga boleh, maka dia juga keluar dari keislaman. Ya. Jadi meskipun dia meyakini, mengatakan bahwasanya hukum Allah itu lebih utama, lebih afdol, tetapi dia berhukum dengan hukum selain hukum Allah. Dia melaksanakan hukum selain hukum Allah. Ya. Ah, dan dia juga mengatakan bahwasanya hukum selain hukum Allah itu boleh dilaksanakan. Maka dia juga kafir, keluar dari keislaman. Nas'alullaha lana walakum al-afiyah. Kemudian bentuk yang keempat, siapa yang mengatakan bahwa berhukum dengan selain hukum Allah adalah tidak boleh, dan dia meyakini bahwasanya syariat Islam yang paling afdol, ya. Jadi kalau ada orang berkata berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak boleh, ya, dan dia meyakini bahwasanya syariat Islam yang paling afdol, tetapi dia bermudah-mudahan, ya. Ini ada bentuk yang terakhir ya. Dia bermudah-mudahan, bergampangan untuk berhukum selain dengan hukum Allah. Mungkin karena masalah dunianya, sama dengan yang tadi kita sebutkan di bentuk yang awal yang ada dua ya. Masalah kekerabatan misalnya, sogokan, atau karena takut kepada manusia, maka dia dihitung sebagai dosa besar. Maka dari rincian ini, kedua ini, rincian pertama tadi ada dua bentuk, rincian kedua ada empat bentuk. Bisa kita simpulkan bahwa orang yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah itu ada yang dikafirkan, ada juga yang tidak. Ya, ada yang dikafirkan secara mutlak, ada juga yang tidak. Jadi intinya tidak dikafirkan secara mutlak. Bahwasanya siapa saja yang berhukum selain hukum Allah itu pasti kafir. Tidak seperti itu ya. Harus dirinci. Maka dari rincian tadi kita bisa simpulkan bahwa
seorang yang berhukum dengan hukum selain Allah itu dikatakan kafir jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, dia tahu tentang hukum Allah. Ya, dia tahu tentang hukum Allah. Itu syarat dikatakan dia kafir. Yang kedua, yang mendorong dia berhukum dengan selain hukum Allah adalah keyakinan. Ingat ya, di garis bawahi. Keyakinan bahwa hukum selain Allah itu adalah lebih afdol, ya, atau lebih setara, atau apa, lebih afdol atau setara, atau boleh berhukum dengannya, itu dikatakan kafir. Ya. Tetapi jika dia berhukum dengan selain hukum Allah karena ketamakan dunia, keterpaksaan, kesogokan, tetapi dia tetap meyakini bahwa hukum Allah itu adalah yang paling afdol, tidak setara dengan hukum manusia, ya, dan tidak boleh sebetulnya berhukum dengannya. Maka ini hanya dihitung dengan pelaku dosa besar. Taib. Jadi dua syarat ini ya sebagai syarat ya seorang dikatakan ketika berhukum dengan hukum selain hukum Allah adalah kafir, keluar dari keislaman. Taib, barakallahu fiik. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa bermanfaat. Insyaallah taala kita lanjutkan di pembahasan yang berikutnya, masuk ke pembahasan ya ta'rifuddinil islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Tayyib, naktafi bihadzal kalam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.